Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mujibud da'awat wa yaqdi al-hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi amarna bil ittihad. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال أيضا في آية أخرى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang kami hormati sedang mengurus PKN Mushola Darussalam Lokasi Teguh beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Darussalam Akhirnya beliau Ustaz Ian Sunanda. Yang kami hormati sedang para orang tua kami, Bapak Sudarno, Bapak Tunggal, Bapak Sumitra, segenap para bapak, para jemaah, para hadirin yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dan istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lisan yang kita keluarkan pertama kali keduanya untuk membutuhkan nasib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila masih senantiasa diberikan nikmat yang amat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan kemurahan kita, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dijadikan kepada kita sekalian Allah wa rahmat. Mudah-mudahan dijadikan doa yang saleh, itu semua merupakan nikmat daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kami telah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan kawan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama kita mengingat atau kita mengulang bahwasanya sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Hakim. Allah menjelaskan bahwa Allah nanti ahsani taqwim. Sungguh benar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat sangat baik, bentuk yang amat sangat sempurna, dan
dikembalikan, yang harus bisa tidak menjaga orang Islamnya, atau yang sudah harus dikembalikan menjadi kepada yang tidak harus. Roda tentang puas sholat saat ini. Tadinya kita berada di atas, lalu ditempatkan di tempat yang paling bawah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi agar kita mendapatkan istiqomah, kebagusan yang maksimal. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Semua manusia akan dikembalikan dalam bentuk yang seburuk-buruknya, tapi dikecualikan, yaitu bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang yang mengerjakan amal soleh dan meyakini iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahum maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang tiada pernah putus. Yang kedua, kalau kita berbuat baik, pasti Allah akan memberikan kebaikan. Yang kedua, yang ketiga, dimulai ya, jelas tak boleh? Ya, jelas, mulai kan? Udah ada gambar. Tapi kita tanya langsung. Allah sudah menjelaskan kepada kita karena Al-Quran itu sebagai apa? Pedoman. Bagaimana Al-Quran kita jadikan pedoman, tapi kita nggak mau ngikutin apa kata pedoman. Pedoman yang ada dalam Al-Quran disebutkan semua kita dibayar bagus semuanya. Yang menjadikan kita baik diri kita sendiri. Jadi dikasih pilihan dulu. Mau masuk surga atau masuk neraka? Dikasih pilihan sama siapa? Sama Allah. Kalau kita mau pilih surga ada konsekuensinya. Ya, dalam sebuah makalah dikatakan wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada nikmat kecuali setelah bersusah payah. Beda apa orang yang sholat sama orang yang nggak sholat? Beda apa? Kenapa beda? Karena orang yang sholat dia telah meluangkan waktunya untuk Allah. Orang yang nggak sholat dia mengabaikan waktunya yang Allah berikan kepadanya. Maka iman saja tidak cukup. Maka dikatakan tadi apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan juga mengerjakan amal yang baik. Salat amal baik bukan? Ngaji amal baik ya? Berbuat baik kepada keluarga amal soleh bukan? Amal soleh ngasih uang jajan kepada anak istri amal soleh bukan? Amal soleh. Jadi amal soleh itu amal susah. Gampang, tapi ada ujiannya yang berat. Udah dikasih, cara masih kurang ada. Di sini kita tetap ujian yang maka kita minta sama Allah agar tetap diberikan keistiqomahan taat, minta sama Allah sifat qanaah. Sifat qanaah. Qanaah itu apa? Menerima segala pemberian Allah. Dikasih alhamdulillah, belum dikasih alhamdulillah. Karena yang namanya qanaah itu luar biasa. Contoh, orang yang memiliki sifat qanaah pasti akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut pendapat Imam Asy'arawi, rezeki itu terbagi menjadi 4. Rezeki terbagi menjadi 4. Rezeki yang paling rendah adalah harta. Rezeki yang paling rendah yang kita mati-matian mencarinya. Benar nggak Pak? Itu ternyata kata Imam Asy'arawi itu tingkatan rezeki yang paling
rendah. Bukan berarti kita nggak mencari harta, bukan. Tapi harus diingat bahwasanya jangan dijadikan harta itu sebagai momentum. Kalau kita punya, kita sombong. Nggak punya, kita rendahkan diri kita. Karena semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pepatah mengatakan jangan suka berjanji di kala kau lagi senang. Kan kadang orang kalau senang ngomongnya apa ya? Kalau kau punya duit beginian, ya kan? Pas sudah ditagih janjinya dia marah-marah. Kenapa? Karena kita harus ingat semua yang Allah berikan adalah titipan. Rezeki yang berupa harta yang kita miliki adalah rezeki tingkatan yang paling dasar menurut pendapat Imam Asy'ari. Yang kedua, setelah rezeki harta naik dikit Pak, yaitu jiwa yang sehat. Dia akan kita lupa nih. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, masih bisa makan, rasanya ada, itu berarti masih dikasih rezeki. Sambal pedesan, ya kan? Garam keasinan, misalnya begitu, itu berarti masih nikmat Pak. Tapi berapa banyak manusia yang tidak bersyukur lantaran masih bisa menikmati nikmat yang Allah berikan. Makanya kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, dua nikmat yang sering dilalaikan. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmat apa Pak? As-sehat, nikmat sehat. Maka kalau dikasih sehat bersyukur. Coba dah, Bapak punya duit tapi sakit, enak kan? Punya duit tapi sakit, makan orang enak, duit apa banyak, tapi makan tidak enak. Gimana caranya? Ngomongnya mendingan kalau punya duit dan gitu Pak. Makanya nikmat sehat itu mahal. Sehat ini mahal. Harus kita bersyukur kepada Allah dikasih jasmani dan rohani dalam kondisi sehat. Dengan kesehatan yang Allah berikan kita bisa mencari atau mendapatkan harta. Ada nggak orang sakit bisa kerja? Ada. Jangan kerja sekolah diizinkan gitu. Ya baik. Kenapa? Karena dari kita fit. Maka kita bersyukur ketika masih diberikan nikmat sehat. Gunakan Pak. Lagi dikasih nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat sehat yang Allah berikan kita lalaikan. Sehingga dikasih sakit bukan sebagai ujian, bukan sebagai cobaan. Namun kita menjadi sebagai azab. Namun berbeda ini dari kalau orang yang sering taat kepada Allah, istiqomah dalam ketaatannya, dikasih sakit namanya ujian. Tapi kalau orang yang tidak pernah taat kepada Allah, dikasih sakit namanya azab. Jadi ada orang yang pernah sholat tiba-tiba gue lagi diuji dan gak pernah sholat, puasa gak pernah, tiba-tiba gue lagi diuji. Yang uji siapa? Yang uji siapa? Hah? Bilang itu ujian. Ujian itu hanya untuk orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dia mengaku Allah Tuhannya, mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Dia mengerjakan salat, dia berbuat baik kepada makhluknya Allah, dia mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Tiba-tiba Allah kasih sayang dia, dikasih sakit. Itu namanya ujian. Untuk apa? Karena ketika orang yang taat kepada Allah, dia dikasih sakit, maka Allah memberikan yang mengangkat 3. Yang pertama, kekuatannya dicari. Orang kalau sakit, kekuatannya tidak. Walaupun dia hebat banget, kalau lagi sakit nggak bakal kuat. Bawaannya lemes. Yang kedua, daripada kenikmatan rasa. Orang kalau sakit rata-rata rasanya itu nggak ada. Ya, dia suka makan apapun, kalau lagi sakit nggak enak rasanya, atau rasanya antah. Padahal enaknya dari rumah. Karena memang Allah tarik. Dan yang ketiga, yang Allah tarik adalah dosa-dosanya. Ini berlaku bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kalau beriman itu kalau mengerjakan amal soleh ya sama aja bohong. Saya kan. Artinya apa? Jangan sampai kita mengaku beriman tapi nggak mau menjalankan perintah Allah. Dikasih
taat kepada Allah. Ketika sakit ditarik 3 sampai disembuhkan, dikembalikan 2, yang satunya tidak dikembalikan. Ya, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, hai malaikat mengangkatku dan waktunya sembuh. Karena Allah yang memberikan kesembuhan. Wanita dalam Al-Quran disebutkan wanita itu bahwa yashfi. Apabila aku ditimpakan sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kesembuhan. Salah satu kesembuhan yang Allah berikan adalah pedoman kita, yaitu Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Minimal jangan sampai kita lupa baca Quran. Ya kan? Jawabannya di rumah nggak baca Quran, di tempat kerja nggak baca Quran, sholatnya orang. Kira-kira apa baca Quran? Dan setidaknya Pak, kalau di rumah dia belum sempat baca Quran, kalau dia sholat kan masih dengar dikit, atau kalau sholatnya berjamaah dengar dikit. Oh, ternyata di Islam ini dipahamkan begitu. Jadi tujuannya jangan sampai kita mengaku Al-Quran pedoman kita, tapi Al-Quran tidak pernah kita baca, tidak pernah kita buka, tidak pernah kita ke. Gimana caranya? Kalau kita nggak bisa baca, cari perkumpulan yang ada baca Qurannya. Salah satunya sholat berjamaah. Kira-kira apakah setiap yang imam baca ketika sholat berjamaah kita hafal? Enggak kan? Tapi hebatnya apa? Ketika dibacakan Quran atau bawahnya tenang. Karena Al-Quran ini memiliki magnet. Al-Quran punya magnet, daya tarik. Memiliki daya tarik. Salah satu contoh diriwayatkan daripada adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya siapa? Adik Sayyidina Umar bin Khattab. Saya bicara apa namanya? Adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya Fatimah binti Khattab. Suatu ketika Fatimah itu dibaca Quran, sama suaminya dibaca Quran. Karena adiknya lebih dahulu mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai di rumahnya Umar bin Khattab melihat adiknya sedang ngaji. Marah, marah, kesel, sampai itu digampar, keluar darahnya. Dia namanya orang yang sering ngomongin orang gitu ya. Ketika gampar ya udah keluar darahnya. Karena dia sangat benci ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tapi apa yang terjadi? Fatimah nggak berhenti sampai di situ. Dia istiqomah pada Quran. Nggak bisa tempat yang ramai, dicari tempat yang sepi. Nggak bisa ketawa orang, dicari tempat yang tersembunyi. Itu saya Fatimah untuk membaca Al-Quran. Walaupun ketika dibaca Quran, dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari abangnya sendiri, yaitu Umar bin Khattab. Hasil apa? Istiqomah perbuatan baiknya Fatimah dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab mempercayai dan memasuki Islam. Pertanyaan kedua, dahsyatnya Quran luar biasa. Tapi pertanyaan yang menjadi kita, kadang Al-Quran itu sampai mana? Kan gitu ya, karena nanti yang bisa memberikan syafaat selain daripada syafaat yang dimaukan Rasulullah SAW adalah syafaat Al-Quran. Al-Quran nanti dia mencari siapa yang suka membacanya. Nanti di majlis kita baca Quran ya, surat apa? Fatihah kan? Quran. Terus kita baca apa? Al-Quran. Terus Al-Malah, Anas, terus Al-Baqarah. Itu kalau di rumah boro-boro, karena yang namanya di dalam berjamaah pasti ada kenikmatan. Waktu kita cuma misalnya kalau di rumah itu banget gitu kan, kalau di rumah menjadi baca. Tapi kalau lagi berjamaah, dapat pahala. Itu dahsyatnya. Gunakan kesehatan yang Allah berikan. Terus yang ketiga, nikmat. Tadi yang paling bawah adalah harta, naik dikit, kesehatan naik dikit, anak yang soleh. Ya kan kita pernah sampaikan kan? Anak yang soleh adalah salah satu rezeki yang luar. Yang menjadikan itu perjuangannya luar biasa. Oh, sembarangan dia
diistimewakan orang tuanya dalam kebaikan. Maka siapapun orangnya yang memiliki anak baik jadi anak baik, dimulai dari orang tuanya harus senantiasa berbuat baik. Apapun yang kamu masukkan makanan yang ada dalam perut istrimu, apalagi si anak ini masih hidup, itu akan menjadi darah dagingnya. Maka salah satu ciri anak yang soleh, orang tuanya memberikan nafkah yang halal, yang barokah, bukan diambil dari sesuatu yang tidak jelas asal usulnya. Terus yang keempat, rezeki yang paling tinggi adalah ada yang pertama tadi harta, yang kedua kesehatan, yang ketiga anak yang soleh, yang keempat tingkatan rezeki yang paling tinggi ada ridhonya Allah. Allah ridho. Allah kalau udah ridho aman urusan. Yakin nggak Allah kalau ridho aman urusan? Makanya dulu kita diajarkan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kalau Allah ridho kita bakal dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah ridho, membuat Allah ridho caranya gimana? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita tak ada, gimana cara berbaktinya? Berbuat baik kepada orang tua yang sudah tiada dengan mendoakan orang tua kita. Seperti pilih doa dia berhamdulillah sama kayani sampai kapan bacanya? Kalau kita sholat nggak pernah. Kapan bacanya? Kalau kita nggak pernah sholat. Ya kan? Katanya pengen Allah ridho. Karena dalam kita menasab idul juga. Karena Imam Nawawi yang tadi disebutkan siapa orangnya di pagi hari membuat Allah ridho. Dia membuat Allah ridho, tapi membuat orang tuanya nggak ridho, maka pada saat itu Allah tidak menjadi ridho kepadanya. Dan barang siapa di pagi hari yang membuat Allah tidak ridho kepadanya, tapi orang tuanya ridho kepadanya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepadanya. Jadi Allah akan memberikan ridho kepada kita sebagai seorang anak ketika kita mendapatkan ridho dari orang tua. Dan kalau datang ridho dari orang tua, maka Allah akan meridhoi. Gimana caranya amalan ibadah kita dapat ridho Allah? Dapat ridho Allah tujuan bahwasanya kita ngaji mencari ilmu pengetahuan adalah kewajiban. Faham tidaknya itu serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya menjalankan, yang menentukan Allah, yang menilai adalah Allah. Karena nanti yang masuk surga bukan yang pintar, bukan ya pintar. Kalau semuanya orang pintar yang berada di surga, maka orang bodoh di neraka. Kira-kira ini tak kira-kira pada mana? Dia pintar, tapi pintar ngomongin orang. Dia pintar apa namanya ambil punya orang. Dia pintar menentunya, nggak ketahuan gitu. Itu orang pintar. Maka dulu orang tua besar jadi orang pintar juga jadi orang benar. Karena banyak orang pintar dan benar. Jadinya pintarin orang. Ya, jadi orang benar biar apa? Biar kita beramal soleh dalam keadaan benar yang kita cari ridho Allah. Kita sholat yang kita cari ridho Allah. Kita mencari rezeki tujuannya ridho Allah. Walaupun dapatnya tidak sesuai apa yang kita inginkan, tapi kalau Allah ridho, insya Allah kita merasakan kecukupan. Karena satu doanya Allahumma al-bina bihalalika an harami wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika an mansiwa. Apa artinya? Allahumma ya Rabbi ya Allah, al-bina kayakanlah kami bihalalika dengan sesuatu yang halal an harami dan jauhkan daripada yang haram. Wa bi ta'atika dan kuatkan kami kepadamu an maksiatika daripada untuk menjalankan maksiatan. Kita minta apa ya? Kita minta apa siapa? Minta sama Allah. Wa bi fadlika an siwa dan keutamaan ya Allah tiada kami meminta kepada kecuali selain Engkau. Jadi kita minta keutamaan sama Allah. Dikasih apa keutamaan?
Allah berikan lewat perantara lisan yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tingkatan yang kita terima mutawali yang syarawi dikatakan dalam 4. Yang pertama adalah yang paling rendah harta. Jangan sampai kita mencari harta lupa sama yang masih harta. Dengan alasan mencari harta, tapi kita lupa sama yang masih harta. Dengan alasan mencari rezeki, kita lupa sama pemberi. Banyak orang begitu kan, nggak sholat dengan alasan mencari rezeki, padahal dia lupa yang kasih rezeki itu adalah Allah. Maka dulu kita sering ngobrol sama orang tua, kata orang tua, gimana pun lu berusaha, kalau itu belum Allah takdirkan milikmu, gak bakal ada yang milikmu. Apapun yang kau usahakan, yang kau tidak usahakan, tapi Allah takdirkan itu untukmu, maka itu akan menjadi milikmu. Kenapa kita harus khawatir? Ya Pak, kita tahu binatang cacing Pak. Cacing tahu manfaat apa? Manfaat apa? Cacing aja jangan kepala cacing aja binatang salah satu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia nyari makan dengan apa ngasrol. Kita dikasih kaki Pak, nyari makan bisa jalan, bisa lari, apalagi naik motor, naik mobil dan lain sebagainya. Tapi kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati kita gelisah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau pernah Pak punya duit banyak tapi gelisah? Pernah? Duitnya banyak tapi gelisah. Punya duit dikit tapi tenang-tenang aja. Pernah nggak begini? Enggak, ini pernah kami merasakan. Kita duitnya banyak tapi gelisah. Kok kayaknya apa ya? Berat aja gitu. Sesuatu yang beban aja gitu. Tapi ketika kita punya uang harta yang sedikit biasa aja. Mungkin bisa jadi dalam harta yang banyak itu ada hartanya untuk orang lain yang belum sempat kita keluarkan. Maka sebagai penutup, jadilah orang yang senantiasa kenyang. Jadilah senantiasa orang yang kenyang. Orang kalau kenyang nggak selamatkan. Maksudnya selamatkan apa? Nggak selamatkan apa maksudnya? Nggak selamatkan itu kalau pengen pada orang. Kita harus punya prinsip bahwasanya diri kita ini kenyang. Orang kalau udah kenyang, makanan seenak apapun nggak bakal kita makan, karena udah kenyang. Kalau kita makan ya ada keluar semua, benar nggak? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha la yuhibbul Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang mengatur-aturkan atau orang yang boros. Udah kenyang, tapi dia masih makan, akhirnya sakit perut. Benar nggak? Bapak makan, udah kenyang, tapi bapak paksain makan. Apa yang masalah? Begitu pun dengan rezeki, dengan harta. Kalau kita merasa cukup, insya Allah kita aman. Karena tujuan utama manusia paling besar adalah ridhonya Allah. Tapi di garis bawah, ya, bahwasanya mencari rezeki yang berbentuk harta itu adalah tanggungan kita untuk menjadi jembatan, untuk menjadi wasilah kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau ngomongin harta diperkuat oleh Sayyidina Abu Bakar, orang yang udah tidak harta itu segala hal akan dijadikan halal. Mu'ala mu'aram dimulai. Kalau udah ngomongin harta, karena semua kita butuh harta. Tapi orang yang kenyang tidak akan pernah berebutan makanan. Maka kita jadikan orang yang kenyang. Salah satu yang katanya dalam kitab Tasawuf Ibad, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, kami mohon kepadamu jiwa yang tenang. Kalau jiwa udah tenang, aman baunya. Jiwa tenang, aman. Gak punya duit, tapi masih bisa rokok, tenang aja udah. Ya kan? Paling ini yang tenang gitu, Pak. Gimana caranya? Tugas kita hanya berusaha.
setelah berusaha kita bantu dengan doa, setelah doa kita bantu dengan ikhtiar, dan terakhir kita serahkan kepada Allah dengan tawakal. Bukan berarti udah rezeki udah diatur, kalau nggak kerja Pak, rezeki udah diatur, bukan itu konteksnya. Tetap kita harus mencari rezeki, tapi jangan sampai melupakan sang pemberi rezeki, karena nikmat atau rezeki terbesar adalah ridhonya Allah. Biar Allah ridho kepada kita, dimudahkan urusan kita, diberikan rezeki kepada kita berbentuk harta yang mencukupi segala kebutuhan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya.